Oke, kembali lagi teman sekalian, masih dengan Mas Andre. Aku biasa panggil Andre, Mas Andre deh. Eksportir muda kita dari Lampung yang saat ini fokus di tanaman hias ya, dan sudah di berapa tadi 6 atau 7 negara ya. Eropa, Amerika dan Asia sudah masuk ke sana dan targetnya tahun depan bisa lebih fokus lagi ke sana. Nah, Andre, itu apa sih Andre kira-kira? Kan tadi kita dari awal bicara kemudahannya ya, kita mudah ekspor. Ada nggak sih tantangannya kalau kita ekspor itu? Oke. Itu yang sebenarnya harus disampaikan dari awal sebenarnya karena memang ekspor dulu, jadi nggak semangat nanti kan. Semua tantangannya gini, selalu percaya bahwa kompetitor tuh punya suatu hal yang lebih baik daripada kamu. Pasti itu. Negara lain itu punya produksi segala yang lebih proper, yang semua mekanismenya, strategi dan lain sebagainya. Tapi jangan patah hati. Selalu berfokus pada bagaimana melayani customer sih, sehingga kita bisa dapatkan. Kalau tantangan sendiri, pertama akses informasi terkait ekspor itu masih sedikit. Ini di mana nih? Di seluruh Indonesia. Enggak, maksud saya informasi ini apakah dari pemerintah atau dari swasta? Oke, kalau tentunya dari pemerintah. Pemerintah. Karena swasta gini om, perusahaan yang sudah melakukan ekspor tuh jarang sekali ada apa ya, kayak membuat kegiatan itu nggak mungkin, karena mereka pasti lebih fokus bagaimana ekspor ekspor perusahaan itu. Maka jangan heran kalau itu sekarang eksportir kok sombong. Bukan, mereka sibuk ngurusin ekspornya. Iya, itu sebenarnya sibuk, bukan berarti nggak mau sharing gitu. Nah, kalau tantangannya sih dari pemerintah mungkin ya, mungkin pesan untuk pemerintah lebih giat untuk menyuarakan kegiatan mentoring, kegiatan pendampingan sampai teman-teman tuh bisa betul-betul punya goals yang sama, yaitu memberdayakan UMKM di Indonesia, memberdayakan hasil produksi alam kita gitu kan, sampai kita betul-betul tahu ternyata kita punya nilai. Itu tantangannya terus kan. Yang pertama, memang informasi masih minim ya, sehingga banyak yang tidak tahu tentang bagaimana caranya, apa aja yang diekspor. Nah, selain itu pernah nggak misalkan barang ditolak balik gitu? Oke, pasti. Jadi gini, karena kita tidak mau berkomunitas, tidak mau keluar, nggak mau ekspor, akhirnya ketika kita shipping ada regulasi yang seharusnya kita prepare dari awal, kita nggak prepare, di reject. Nah itu ya learning by doing lah ya. Akhirnya di reject barang dan sebagainya. Tetap jangan khawatir, tenang. Katakan bahwa memang aku belum dalam perjalanan, mungkin aku belum kompeten, tapi aku kasih kesempatan untuk bisa berikan yang terbaik. Itu di after sales. Katakan ke customer teman-teman, kalau memang tanamannya rusak dalam perjalanan dan sebagainya, katakan saya bersedia mengganti. Kita sampaikan apa yang terjadi, katakan. Nah, sebelum transaksi sebaiknya teman-teman itu bentuk seperti term and condition. Nah, kalau teman-teman bikin term and condition sama buyer, nanti dikirim, kemudian tanaman dalam kondisi sekarat atau misalnya masih bisa diselamatkan, tapi sekarat nih bisa diselamatkan. Apa komitmennya? Apakah masih bisa dirawat dan kemudian hidup, nggak harus ganti uang, nggak harus ganti tanaman? Atau komitmennya sampai ternyata memang mati, itu kesalahan dari kita ganti. Nah, itu dibangun, itu dari awal. Jangan nanti udah kejadian baru kita salah-salahan, cari alasan. Gitu. Orang jadi tidak percaya kan? Iya. Saya kira pastilah ya, semua pekerjaan, semua usaha kita pasti ada tantangan, pasti ada yang hambatan yang kita hadapi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mensikapi tantangan itu, hambatan itu. Ini yang paling penting, jangan sampai kita dapat masalah sedikit udah langsung ngedown. Nah, habis kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Baru kita aja kita tidak semangat lagi. Tadi kan disampaikan bahwa mulai ekspor ini di tahun 2000 pas pandemi ya. Tahun 2020 ya. 2020 ya, 2020. Artinya kan di saat banyak usaha itu yang bertumbangan, justru Andre malah dapat peluang untuk ekspor. Nah, ini kan saya kira sangat luar biasa sekali ya teman-teman, mampu memanfaatkan peluang yang ada, waktu yang ada. Nah, sekarang bagaimana menjaga ritme agar stabil ekspornya? Oke, pertama sustainable. Kita harus dinamis lah, artinya berpikir dinamis. Jangan dikit-dikit kalau misalnya, produk ini kok nggak disukai sama customer ya, kenapa ya? Jangan kita down, langsung aja berpikir apa yang sedang happening di sana. Yang lagi happening di sana kita riset. Teman-teman punya sosial media, research apa yang lagi tren. Kita cuma banyak scroll aja ada. Gitu. Cuma kita scroll tiap hari sama dia gitu kan, tapi nggak ada manfaatnya. Teman-teman bisa research pasar dari situ. Kemudian benchmarking.
benchmarking produk itu relevan nggak sih saat ini? Jangan-jangan ternyata harganya sudah turun dan sebagainya. Kalau harganya sudah turun di sana, ngapain kita jual ke sana kan gitu? Yang kita kerjakan margin. Maka perhatikan itu. Terus continue mengupdate diri, mengupdate perusahaan. Update terus. Kita buka open sharing gitu kan. Teman-teman ada informasi apa, berita apa, bikin teamwork. Buat teamwork. Jadi bikin teamwork yang memang kompeten di bidangnya. Pilih orang-orang kalau bisa ya jangan dari keluarga sih sebaiknya, karena tahu lah ya apa ya. Kalau dari keluarga ini kadang apa ya, kalau orang Jawa pokeo. Ada kesalahan kita tegur, ngambek segala macam, sehingga tidak profesional kita betul. Nah, karena kalau bisa perusahaan ya perusahaan, keluarga tetap profesional ya. Betul, profesional. Pilih orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Kita akan berikan value sesuai dengan keilmuannya loh. Kita misal panggil memang di situ bidangnya dia marketing, ya kita serahkan dia untuk yang meng-create itu. Kita garap yang lain, ada yang bagian dokumentasi, bagian yang berikan teamworkmu tuh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Nah, kemudian memberi untuk menerima. Aku selalu punya moto memberi. Kita beri dulu, baru kita terima. Jangan kita minta terus ya. Jangan minta terus. Maka minta terus habis. Aku pernah dapat bayar itu yang kesekian kali itu bukan jualan. Aku nggak nomorin barang. Jadi aku bilang seperti ini. Dia tuh posting tanaman gitu kan. Aku kasih tahu, kamu sudah tahu belum jenis tanaman ini sukanya dirawat seperti ini. Discuss. Aku berikan advice ke dia. Akhirnya dia, wah kamu ternyata juga interest tanaman ya. Sampai akhirnya lama gitu dia chat, aku mau dong tanaman dari tempatmu. Kamu sudah tahu resiko pengiriman? Sudah. Kamu tahu cara apa merawat tanaman? Sudah. Baru aku kirim. Padahal awalnya nggak mau jualan kan? Nggak jualan. Kita cuma ngasih mereka masukan. Maka konsep yang aku bangun adalah memberi menerima. Gini deh, kita mendingan berorientasi pada kepuasan pelanggan dulu. Jangan-jangan pelanggan itu belum tentu mau beli loh. Jangan-jangan pelanggan itu lebih berorientasi untuk merawat tanaman. Tapi ketika kita layani juga, ternyata tuh jadi market loh. Iya, betul. Ada trust dari mereka. Ada trust dari mereka luar biasa. Ini paling penting nih. Jadi ketika kamu udah trust, udah yakin sama kita, insya Allah kan terjadi transaksi. Gitu. Oke. Nah, Dri, itu pasti nih ada dong dulu kan sebelum jadi eksportir kan tadi pernah di bank, pernah punya kafe kemudian tutup karena kena pandemi. Nah, kira-kira apa sih perbedaan yang paling menonjol nih? Kenapa harus jadi eksportir? Nah, dari eksportir kemudian sekarang ini apa nih yang paling menonjol sebelum dan sudah jadi eksportir? Oke. Sebelumnya pasti kita gini. Semua perusahaan rintisan, startup, UMKM itu pasti from zero. From zero to be hero. Jadi karena dari meme juga. Jadi gini, yang membedakan kenapa teman-teman harus berorientasi ekspor, saya bukan memamerkan diri, artinya ketika kita punya ide-ide kreatif yang mungkin memang konsepnya visioner itu bisa dibangun dengan kita harus memiliki penghasilan yang besar. Nah, pilihan penghasilan yang besar yang relate di kehidupan adalah berdagang. Saya ajak teman-teman kita berdagang. 9 dari 10 bentuk rezeki dari berdagang. Artinya sangat luas sekali kita yang bisa kita manfaatkan. Betul. Ketika kita sudah mulai berjualan, ternyata pasar di luar negeri itu membutuhkan, kita dapat margin yang cukup besar. Akhirnya teman-teman bebas mengalokasikan ide-idenya. Mas Andri, aku pengen dong mengalokasikan bisnisku ke yang ini, bisa kalau ada dananya. Dan itu kita nggak khawatir karena itu kita cari sendiri. Maka aku nggak rekomendasi untuk teman-teman berhutang pada saat memulai usaha. Itu sangat riskan. Maka resiko. Kita mendingan pelan-pelan, seadanya apa yang ada diterima dulu gitu kan. Dan semua itu kayak seolah-olah kopi itu memang penghakiman, tapi memang betul semua orang di situ dimulai lagi dari nol, menginovasikan bisnisnya harus lebih kuat lagi. Maka ketika teman-teman sudah mulai dapat penghasilan besar, baru deh kita mau mencoba itu untuk coba-coba ya, kalau bisa dananya dari hasil dari kita sendiri. Jangan coba-coba untuk kehidupan kita. Akhirnya itu tadi coba-cobalah ekspor, coba-coba buka bengkel, coba semuanya coba-coba. Itu sayang banget membuang waktu. Maka waktunya terbuang, uang terbuang. Oke, selanjutnya dulu kalau aku kerja tidak punya fleksibilitas waktu yang karena harus berangkat pagi, pulang sore, Senin sampai Jumat. Kalau sekarang every day is weekend. Ini yang saya suka teman-teman sekalian. Every day is weekend. Jadi setiap hari kita bisa kemana-mana saja. Jadi kita yang ngatur waktu kita. Jadi kita merdeka atas diri sendiri. Mantap. Oke, terakhir saya kira ini teman-teman dari Aceh sampai Papua menyimak ini, saya kira apa sih kiat-kiat untuk teman-teman agar mereka bisa ikuti untuk menjadi eksportir juga?
Oke, pertama jangan berhenti belajar, selalu gelas kosong. Selalu belajar. Ya, kadang-kadang informasi yang kita lihat dari orang yang kayaknya apa bisa sih orang ini ngajarin aku gitu kan, kadang kita terlalu sombong lah ya gitu, ternyata ilmunya segudang. Maka jangan berhenti belajar. Kedua, mengembangkan diri, bukan cuma perusahaannya tapi diri juga dikembangkan. Kalau teman-teman punya minat untuk sekolah lagi, kuliah lagi, yuk kita tempuh. Kemudian memberi untuk menerima, tetap itu, tetap mau memberikan walaupun sedikit. Mas, aku cuma ngerti tentang rawat, ya berikan. Mas, aku cuma bisa gini, berikan. Jangan minta terus, berikan. Apapun yang teman punya, berikan. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar lebih banyak, silakan nanti tinggal jejak di komentar. Nanti akan kita full up, apakah nanti bentuknya pelatihan atau mentoring atau seperti apa, sehingga bisa kita maksimalkan. Dan saya yakin di sela-sela kesibukan Andre saat ini, ampun sekarang sudah kalian saya sekarang jam terbangnya ya, ngasih mentoring untuk teman-teman UMKM sekarang karena di Lampung ya, fokus di Lampung. Saya harap juga bagaimana bisa teman-teman se-Indonesia juga bisa dapat manfaatnya kan dari ilmu ini, dan kejayaan kita di tanaman kita, Indonesia kita bisa berkembang lagi. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kota berikutnya. Insya Allah akan saya kunjungi kota teman-teman sekalian dan akan kita tampilkan champion-champion lokal yang sudah menasional dan mendunia, sehingga harapannya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan lupa ya teman-teman sekalian untuk subscribe dan share video ini. Bisa follow di IG saya di Hora Wahyudi, dan IG saya Andre Safriza Dinata, untuk perusahaan saya di Agro Nata Tani. Amin. Terima kasih, sampai jumpa, wassalam.